Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar. Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei, lalu mereka bergesekan satu sama lain. Akibatnya, salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorbannya. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya, atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di masa musim paceklik, kondisi keuangan rumah tangga Abu Nawas mengalami kesulitan. Jangankan untuk membeli baju, untuk membeli makanan saja dia tidak punya uang. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas berpikir keras untuk mendapatkan penghasilan. Ia sudah berusaha ke sana kemari untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga ia dapatkan. Wahai suamiku, jualah apa saja yang kita punya, supaya kita bisa beli makanan, kata sang istri menyarankan. Kalaupun ada barang yang berharga, tentu aku sudah menjualnya, balas Abu Nawas. Abu Nawas pun duduk termenung memikirkan nasibnya yang tengah kesusahan. Di tengah kerisauannya,
Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah lampu miliknya yang lama sudah tidak terpakai. Mungkinkah lampu ini akan laku dijual? Pikir Abu Nawas. Pada akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk menjual lampu miliknya. Berapapun harganya akan ia serahkan. Yang penting bisa untuk membeli makanan. Saat ia tengah membawa lampunya, di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Aku mau ke pasar, mau menjual lampu ini," jawab Abu Nawas. "Sini, coba aku lihat," pinta Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberikan lampu tersebut. "Ini kan lampu antik, harganya pasti sangat mahal," gumam Abu Jahil dalam hati. "Berapa kau akan menjualnya?" tanya Abu Jahil. "Terserah berapa saja, yang penting bisa buat makan hari ini," jawab Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas memang tidak tahu kalau lampu miliknya bernilai sangat tinggi, kata Abu Jahil dalam hati. Maka muncul niat jelek di hati Abu Jahil. Ia ingin mendapatkan lampu itu dengan harga yang murah, dengan memanfaatkan ketidaktahuan Abu Nawas. "Begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau aku tukar dengan sepotong roti?" rayu Abu Jahil. "Apa tidak terlalu murah? Bagaimana kalau 2 potong roti?" tawar Abu Nawas. "Lampu ini sudah terlalu tua Abu Nawas. Kalau tidak mau ya udah," sahut Abu Jahil pura-pura tidak peduli. Ia pun lalu berjalan pergi meninggalkan Abu Nawas. Tapi dalam hati Abu Jahil berencana untuk kembali menemui Abu Nawas di keesokan harinya. Sementara Abu Nawas pun meneruskan perjalanannya. Saat ia berjalan melewati depan rumah Tuan Hamid, Abu Nawas dipanggil olehnya. Kebetulan saat itu Tuan Hamid tengah berdiri di depan rumah. "Hai Abu Nawas, mau kemana?" tanya Tuan Hamid. "Mau ke pasar, saya akan menjual lampu ini," jawab Abu Nawas. "Kesinilah sebentar, barangkali saya berminat," balas Tuan Hamid. Abu Nawas pun menghampiri Tuan Hamid dan menyerahkan lampu miliknya. Tuan Hamid lalu mengamatinya dengan teliti lampu yang dibawa Abu Nawas. "Ini lampu antik Abu Nawas, nilai harganya tinggi sekali," ujar Tuan Hamid. "Benarkah? Berapa kira-kira harganya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Ini harganya setara dengan rumahku," jawab Tuan Hamid. Tuan Hamid sendiri adalah saudagar kaya yang rumahnya besar dan megah. "Begini saja Abu Nawas, saya akan bantu kamu menjualnya. Kebetulan sekali saya punya kenalan saudagar kaya yang gemar mengkoleksi barang antik. Saya akan tawarkan kepadanya. Itu pun kalau kamu tidak keberatan Abu Nawas," ucap Tuan Hamid. "Sama sekali saya tidak keberatan. Tapi saat ini juga aku sedang membutuhkan uang untuk beli makanan Tuan Hamid," ujar Abu Nawas. "Jangan khawatir, ini saya kasih 100 dinar untuk kebutuhan keluargamu," balas Tuan Hamid sembari memberikan uangnya. Betapa kagetnya Abu Nawas menerima uang sebanyak itu. Dengan uang 100 dinar, ia bisa membeli hidangan enak selama setahun. "Nanti kurangannya besok saya berikan kalau lampunya sudah dibayar," tutur Tuan Hamid. "Memangnya bisa laku sampai berapa?" tanya Abu Nawas. "Ya kira-kira sekitar 1000 dinar," jawab Tuan Hamid. Abu Nawas senang bukan kepalang mendengarnya. Ia pun pulang dengan membawa uang 100 dinar sebagai uang muka. Uang 100 dinar yang ia terima segera ia belanjakan dengan membeli hidangan lezat. Hidangan lezat tersebut lalu ia bawa pulang untuk anak dan istri-istrinya. Keesokan harinya, Abu Jahil kembali mendatangi Abu Nawas. Ia hendak menawar lampu yang kemarin hendak dijualnya. Namun betapa kecewanya Abu Jahil saat mengetahui bahwa lampu antik itu sudah dijual kepada Tuan Hamid. Ia menyesal karena bersikap tamak.
sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan lampu antik yang sedianya akan dijual kepadanya. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat menjelang waktu subuh, Abu Nawas mengawali aktivitasnya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulangnya dari masjid, ia segera mempersiapkan peralatan guna mencari kayu di hutan. Di saat Abu Nawas berjalan meninggalkan rumah, ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Mau kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil. "Mau cari kayu di hutan," jawab Abu Nawas. "Ayo kita berangkat sama-sama, aku juga mau cari kayu di hutan," timpal Abu Jahil. Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya dengan ditemani Abu Jahil. Ketika mereka berdua berjalan melintasi pinggiran sungai, tiba-tiba Abu Nawas tergelincir dan hampir jatuh. Untunglah ada Abu Jahil di sampingnya. Abu Jahil segera menarik tangan Abu Nawas sehingga ia selamat dan tidak terjatuh ke sungai. "Terima kasih Abu Jahil atas pertolonganmu," ucap Abu Nawas dengan mimik wajah ketakutan. Melihat hal itu, Abu Jahil malah tertawa terpingkal-pingkal. "Lihatlah wajahmu yang lucu itu. Aku tidak bisa membayangkan apa jadinya bila kamu terjatuh ke sungai. Pastinya kamu akan basah kuyup," ujar Abu Jahil dengan tertawa semakin keras. Sementara Abu Nawas hanya diam. Ia tak mungkin marah kepada Abu Jahil sebab ia barusan saja telah ditolongnya. Semenjak peristiwa itu, setiap kali Abu Nawas bertemu Abu Jahil selalu mengungkit-ungkit kejadian tersebut. Bahkan ketika mereka berdua nongkrong di warung, di depan orang-orang Abu Jahil terus menceritakan dan membesar-besarkan peristiwa itu hingga membuat Abu Nawas merasa malu. Sebulan pun berlalu. Akhirnya Abu Nawas tidak tahan lagi. Abu Nawas lalu mendatangi rumah Abu Jahil. "Hai Abu Jahil, ikutlah denganku," ajak Abu Nawas. "Mau kemana emangnya?" tanya Abu Jahil. "Sudah, pokoknya ikut saja," balas Abu Nawas. Mereka berdua lantas pergi menuju suatu tempat. Rupanya Abu Nawas mengajak Abu Jahil ke tempat sungai di mana dulu ia diselamatkan. Setibanya di sana, dengan masih mengenakan pakaian dan sepatu, Abu Nawas langsung menjatuhkan dirinya ke sungai. Dalam keadaan basah kuyup, Abu Nawas berkata kepada Abu Jahil, "Lihatlah, aku sekarang sudah basah kuyup, seperti jika engkau tidak menolongku. Jadi berhentilah mempermalukan aku di depan orang-orang," ujar Abu Nawas. Abu Jahil yang mulai menyadari kekeliruannya segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. "Kamu sedang apa Abu Nawas?" tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya," jawab Abu Nawas sekenanya. "Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya?" kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Menjual tangga itu bisa di mana saja dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu," tutur Abu Nawas. "Tidak, aku tidak butuh," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri kerajaan. Sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin melaporkannya kepada Baginda Raja. Akan tetapi, semenjak Abu Jahil menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda.
Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang istana. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kebetulan Baginda sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. "Saya dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung. Apakah itu betul?" tanya Raja kepada para menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang seperti itu, Baginda," jawab salah satu menterinya. "Coba panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Lalu beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Akhirnya siasatku berhasil juga," pikir Abu Nawas. "Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kemarilah. Sudah lama kita tidak bertemu," sambut Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya dengar kamu bisa berbicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut," tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. "Bahaya Paduka, ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan," kata Abu Nawas berlagak cemas. "Memangnya apa yang dikatakan burung itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Dia mengatakan kalau sarangnya telah hancur, dan dia juga memberitahu kepada Baginda kalau Baginda masih terus menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya juga akan runtuh seperti sarangnya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Menyengsarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang," balas Baginda Raja. "Itu kan yang Baginda tahu, karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat," ujar Abu Nawas. "Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya," ucap Baginda Raja. "Tidak perlu repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana menanti kehadiran Paduka," kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar, badannya pun mulai gemetaran. Sementara Baginda Raja menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja pun menjadi marah, maka dipanggillah Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat dan kamu harus menerima hukuman." Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam tahanan oleh para prajurit kerajaan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini akan menceritakan tentang bagaimana Abu Nawas memberi nasihat
kepada tetangganya yang merupakan seorang pemuda kaya, namun jatuh miskin akibat ulahnya sendiri. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang pemuda yang miskin. Ia hidup sebatang kara dan makan seadanya. Bahkan terkadang ia terpaksa berpuasa karena tak punya makanan untuk ia makan. Namun keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja ada tamu dari kampung seberang mendatangi rumah si pemuda. Tamu tersebut mengabarkan bahwa orang tua si pemuda menitipkan banyak harta warisan kepadanya. Dan tamu itu berniat untuk mengembalikan titipan harta warisan kepada si pemuda miskin. Si pemuda kaget bukan kepalang. Ia tak menyangka akan mendapatkan warisan sebanyak itu, karena yang ia tahu orang tuanya adalah orang yang miskin. Berita tentang kekayaan si pemuda pun tersebar sampai ke pelosok desa. Para penduduk pun kagum dengan rumah barunya si pemuda yang terlihat megah. Bisa dikatakan di lingkungannya hanya si pemuda yang rumahnya paling megah dan mentereng. Kehidupan si pemuda pun langsung berubah drastis. Tentu saja banyak orang-orang yang mendadak ingin berkawan dengannya. Entahlah apa yang ada di hati si pemuda ini. Bukannya memanfaatkan hartanya untuk sedekah dan usaha, ia malah hampir setiap hari mengadakan pesta di rumahnya. Karena tak mampu mengelola harta, ia akhirnya menjadi hartawan yang boros, kemudian jatuh miskin. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, harta yang dimiliki pemuda tersebut telah habis tak tersisa. Bahkan dirinya tak mampu lagi memberi gaji kepada pembantunya sendiri. Jangankan menyimpan uang, rumah yang ia tempati pun sudah ia jual. Pemuda tersebut benar-benar menjadi miskin dan hidup sebatang kara, tanpa seorang pun yang mendampinginya. Kawan-kawannya dulu yang setia menemani, kini mereka satu persatu meninggalkannya. Si pemuda mendadak stres dengan keadaan ini. Ia merasa tak mampu menghadapi kehidupannya yang seperti dulu saat ia miskin. Pemuda tersebut lantas berniat menemui Abu Nawas untuk meminta nasihatnya. Esok paginya ia pun pergi ke rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, keadaan saya saat ini sangat terpuruk," kata si pemuda membuka percakapan. "Apa yang membuatmu demikian?" tanya Abu Nawas. "Dulu waktu saya kaya raya, banyak orang-orang ingin menjadi kawan saya. Tapi setelah hartaku habis, satu persatu mereka meninggalkanku. Saya betul-betul tertekan dengan keadaan ini. Berilah nasihat untukku wahai Tuan Abu Nawas," pinta si pemuda. Dengan entengnya Abu Nawas berkata, "Jangan khawatir, segalanya pasti akan kembali normal. Tunggu saja beberapa hari ini, kau akan kembali tenang dan bahagia," tutur Abu Nawas. "Jadi saya akan segera kembali kaya Tuan Abu Nawas?" tanya pemuda itu girang. "Bukan begitu maksudku, kau salah tafsir. Maksudku, dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau akan terbiasa menjadi orang yang miskin dan tidak mempunyai teman," jelas Abu Nawas kepada pemuda tersebut. Kemudian Abu Nawas menasehati bahwa apa yang diterima dan dialami oleh pemuda tersebut adalah akibat dari apa yang dilakukannya sendiri. Pesan dari kisah ini, ketika kita sedang diberikan harta yang berlimpah, akan lebih baik bila kita manfaatkan untuk bersedekah dan membangun usaha. Sudah manusiawi, jika kita banyak harta, maka banyak orang-orang yang mau berkawan dengan kita. Tapi ketika kita jatuh miskin, jangankan jadi kawan, kita bertandang ke rumahnya pun mereka seolah enggan. Jadi saat kita mempunyai banyak harta, bijak-bijaklah dalam mengelola harta. Jangan terbujuk rayuan untuk selalu berbuat hura-hura. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Hamid mempunyai istri yang cantik. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Hamid ini sangat mencintai sang istri. Ia rela bekerja keras demi untuk membahagiakannya.
Apalagi selama ini yang Hamid ketahui, sang istri sangat menutup diri dari pandangan laki-laki lain. Ia senantiasa mengurung diri di rumah dan menolak bertemu siapapun kecuali suaminya sendiri. Hal inilah yang membuat Hamid semakin cinta dan sayang kepada istrinya. Suatu hari, saat Hamid baru pulang kerja, ia mendapati sang istri tengah menangis sesenggukan. Spontan Hamid segera menghampiri istrinya dengan penuh rasa khawatir. "Apa yang terjadi, wahai istriku? Kenapa engkau menangis?" tanya Hamid penuh kasih sayang. "Saya malu, wahai suamiku, dan saya sangat bersalah kepadamu," jawab sang istri. Hamid pun bertambah bingung mendengarnya. "Memangnya kenapa? Apa yang membuatmu merasa malu dan bersalah?" tanya Hamid kembali. "Saya malu pada burung-burung di atas pohon itu. Setiap pagi saat engkau pergi bekerja, mereka selalu mengintipku lewat jendela. Saya malu sekali, wahai suamiku," kata sang istri. "Maksudmu burung-burung di pohon yang ada di depan rumah kita?" tanya Hamid memastikan. "Betul, wahai suamiku, dan itu sangat membuatku bersalah kepadamu," jawab sang istri. "Jangan sedih, wahai istriku. Itu kan hanya burung, tak perlu kau risaukan," ucap Hamid menghiburnya. "Wahai suamiku, apa kau tak cemburu? Sedangkan selama ini aku sangat menjaga perasaanmu. Aku tak mengizinkan siapapun bisa melihatku, kecuali dirimu, wahai suamiku," ujar sang istri sambil menangis terisak. Mendengar pengakuan tersebut, Hamid bertambah kagum dibuatnya. Kepada burung saja, sang istri tidak rela bila dirinya terlihat, apalagi sampai terlihat oleh laki-laki lain. Maka pada keesokan harinya, Hamid langsung menebang pohon yang ada di depan rumah. Sang istri pun akhirnya kembali terlihat ceria, karena burung-burung tersebut tak bisa lagi mengintipnya. Di hari berikutnya, saat Hamid dalam perjalanan berangkat kerja, tiba-tiba merasakan tidak enak badan. Ia pun lalu mengurungkan niatnya dan memilih untuk balik ke rumah. Setibanya di rumah, Hamid dikejutkan oleh perilaku sang istri. Ia memergoki istrinya tengah berduaan dengan lelaki lain di dalam kamar. Betapa hancurnya hati Hamid melihat sang istri tega berkhianat. Ternyata selama ini sikap sang istri yang berlebihan hanyalah untuk menutupi perbuatan bejatnya. Hamid pun memilih untuk meninggalkan sang istri. Ia pergi berkelana dari satu kampung ke kampung lain, hingga sampailah ia di sebuah perkampungan yang belum pernah ia datangi sebelumnya. Untuk menghilangkan rasa penatnya, Hamid lalu mampir ke sebuah warung. Saat ia sedang santai menikmati secangkir teh, lewatlah seseorang berjalan menuju masjid. Dari jubah yang dikenakannya, ia terlihat seperti seorang ulama. Namun yang membuat Hamid heran, orang tersebut berjalan dengan cara berjinjit-jinjit. "Aneh sekali itu orang," gumam Hamid dalam hati. Karena penasaran, ia pun bertanya kepada pemilik warung. "Maaf tuan, orang yang barusan lewat itu siapa ya?" Si pemilik warung lalu memberitahu kalau orang yang dimaksud Hamid adalah ulama terpandang dan disegani. Dia juga seorang ketua takmir masjid. "Lalu kenapa dia jalannya berjinjit? Apakah memang sudah sejak lahir?" tanya Hamid kembali. "Oh tidak, dia berjalan seperti itu karena sangat berhati-hati. Dia sangat menjaga dirinya supaya jangan sampai terkena najis," jawab si pemilik warung. Tidak lama kemudian, datanglah beberapa orang. Mereka langsung duduk di samping Hamid dan memesan minuman. Mereka lalu membicarakan masalah serius yang sedang terjadi di kampung tersebut. "Kita harus menemukan pelakunya. Kasus ini pokoknya harus terungkap," kata salah satu dari mereka. "Benar, siapapun pelakunya harus dihukum berat karena telah berani mencuri uang masjid," sahut lainnya. Obrolan mereka terlihat semakin serius dan mulai memanas. "Maaf tuan-tuan,
Kalau saya tidak salah dengar, apakah uang di masjid kalian telah dicuri? Tanya Hamid menyela. Iya benar, dan kami belum menemukan siapa pelakunya, jawab mereka. Sepertinya saya tahu siapa pelakunya. Pelakunya adalah ketua takmir masjid kalian, kata Hamid memberitahu. Bagaimana mungkin? Dia itu orang alim dan sangat disegani. Jangankan mencuri, terhadap najis saja dia sangat berhati-hati. Anda jangan sembarangan menuduh, balas mereka. Bukankah kalian sudah memeriksa semua pengurus masjid, tapi kalian melewatkan ketuanya? Cobalah periksa dia dengan cara diam-diam supaya tidak ketahuan olehnya, ujar Hamid menyarankan. Beberapa hari kemudian, setelah investigasi dilakukan secara diam-diam, ternyata terbukti bahwa pelakunya adalah ketua masjid yang berpenampilan layaknya ulama. Suatu ketika saat Hamid kembali mendatangi kampung tersebut, ia langsung dihampiri warga setempat. Tuan, bagaimana Anda bisa tahu kalau pelakunya adalah dia? Tanya para warga. Sikap berlebih-lebihan dalam suatu perkara biasanya hanya untuk menutup-nutupi moralnya yang bejat, jawab Hamid menjelaskan. Maksudnya berlebih-lebihan seperti apa? Tanya mereka penasaran. Di tengah masyarakat, dia selalu berjalan berjinjit-jinjit dengan alasan takut terkena najis. Padahal untuk menjaga dari najis tidak perlu bersikap berlebih-lebihan seperti itu. Dulu aku punya istri, dia sangat menutup diri dari siapapun. Bahkan dalam pengakuannya, dia tidak mau kalau sampai terlihat oleh burung, dengan alasan karena dia malu dan menjaga fitnah. Awalnya saya sempat takjub dan kagum. Saya sampai menebang pohon di depan rumah, tempat para burung-burung itu bersarang. Ternyata di balik sikapnya yang berlebih-lebihan ini, dia malah selingkuh dengan lelaki lain, kata Hamid menceritakan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di negeri seberang terdapat sebuah kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda. Hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun, dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintah kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin istirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tidak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menjadi raja. Disebarlah pengumuman ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan, tapi ada dua syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus diasingkan di sebuah hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat yang kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir dua kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba yang liar yang penuh dengan binatang buas. Siapapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah sayembara tersebut belum ada yang berani mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima dua syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja, karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat untuk melamar menjadi raja. Maka diangkatlah dia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak.
dan fasilitas istimewa lainnya. Tapi sayang, ternyata ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama dia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. 3 bulan terakhir ia semakin stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, terdengar kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi ternyata masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan berikutnya, hari-harinya ia habiskan dengan foya-foya dan pesta pora. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati. Setelah jabatannya sebagai raja berakhir, lalu dibuanglah ke hutan belantara. Tidak berapa lama terdengar kabar bahwa dia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. 2 pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas disambutnya. Mereka berdua saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil reot hanya seorang diri. "Mana istrimu?" tanya Abu Nawas. "Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku," jawab sahabatnya. "Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rizki untukmu," tutur Abu Nawas. "Alhamdulillah, aku tidak pernah tinggal sholat. Bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah," balas sahabatnya. "Oh iya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar?" celetuk Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku sudah tidak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang tidak," ujar sahabatnya. Mendengar hal itu membuat hati Abu Nawas semakin terenyuh. "Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk beli makanan," tanya Abu Nawas. "Setiap hari aku keluar untuk cari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Mungkin belum rezeki saya," jawab sahabatnya. "Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku mati diterkam binatang buas di hutan belantara," kata sahabatnya melanjutkan. "Maksudmu bagaimana?" tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. "Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja,"
ucap Abu Nawas. "Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja bunuh diri," cegah sahabatnya. "Sudahlah, turuti saja perkataanku," timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. "Ada perlu apa kalian datang kemari?" tanya sang raja. "Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan," ucap Abu Nawas. "Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani," ujar sang raja. "Saya siap Paduka Yang Mulia, tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadi saya," kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. "Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang ke hutan belantara," timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi segala kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan 2 pemuda sebelumnya. Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya, namun ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintah ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Walhasil setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang kini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan, berdirilah istana megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan dibuatkan rumah dan diberi modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian, Abu Nawas dan sahabatnya dibuang ke hutan belantara yang kini sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. "Ini semua untuk kamu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya. Tapi jangan lupa untuk bersedekah," tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Kisah selanjutnya. Alkisah ada 2 orang alim bertemu di sebuah masjid di salah satu kota Baghdad. Mereka berdua pun saling menyapa dan berkenalan. Yang satu bernama Ahmad dan satunya lagi bernama Ali. Setelah perkenalan dan ngobrol ngalor ngidul, lalu Ali berkata kepada Ahmad, "Sebenarnya tujuan kedatanganku ke kota ini ingin membeli rumah. Apakah Pak Ahmad bisa membantu saya?" tanya Ali kepada Ahmad. "Wah,
Kebetulan sekali Pak Ali. Saya juga sedang mencari pembeli untuk rumah saya, jawab Ahmad. Maksud Pak Ahmad, rumah Pak Ahmad akan dijual? Tanya Ali kembali. Benar Pak Ali, silahkan mampir ke rumah saya. Barangkali Pak Ali berkenan, tutur Ahmad. Kemudian keduanya pergi menuju rumah Ahmad. Sesampainya di rumah Ahmad, ternyata Ali tertarik dan berniat membelinya. Singkat cerita, rumah Ahmad kini sudah dijual kepada Ali dengan harga yang telah disepakati bersama. Beberapa hari kemudian, saat Ali sedang menggali tanah halaman rumah barunya, ia menemukan emas di dalam tanah. Melihat hal itu, Ali segera memanggil Ahmad yang dulunya pemilik rumah tersebut. Ahmad pun datang menemui Ali di rumahnya. Ada apa Pak Ali? Tanya Ahmad. Sewaktu saya menggali tanah di halaman rumah, saya menemukan emas dan saya bermaksud mengembalikannya kepada Pak Ahmad, kata Ali menjelaskan. Loh, rumah dan halaman itu kan sekarang sudah punya Pak Ali. Jadi emas yang Pak Ali temukan juga sudah jadi haknya Pak Ali, balas Ahmad. Tidak bisa begitu Pak Ahmad. Yang saya beli adalah rumah dan halaman Pak Ahmad. Andai saja Pak Ahmad tahu di dalam tanahnya ada emas, pasti Pak Ahmad akan mengambilnya terlebih dahulu. Baru kemudian Pak Ahmad akan menjual rumah dan halamannya kepada saya. Oleh sebab itulah saya ingin mengembalikan emas tersebut kepada Pak Ahmad, ujar Ali. Tapi kita kan sama-sama tidak tahu Pak Ali. Jadi apapun yang Pak Ali temukan itu sudah menjadi rezekinya Pak Ali, kata Ahmad berdalih. Akan tetapi Ali bersikukuh untuk mengembalikan emas tersebut, sedangkan Ahmad berulang kali menolaknya. Akhirnya permasalahan itu diadukan kepada Baginda Raja. Mereka berdua sepakat datang ke istana untuk meminta solusinya. Saat mereka berdua menghadap Baginda Raja, Ali pun menceritakan permasalahannya. Kenapa tidak kalian bagi dua saja? Itu kan lebih adil, usul Baginda Raja. Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ahmad. Karena saya mendapatkannya di halamannya Pak Ahmad, jawab Ali. Ahmad juga tak mau kalah. Tidak Baginda, itu adalah haknya Pak Ali. Karena rumah dan halaman saya sudah saya jual kepada Pak Ali, ujar Ahmad. Baiklah, kalau di antara kalian tidak ada yang mau menerimanya, kalian jual saja emas itu. Lalu uangnya kalian sedekahkan kepada orang-orang miskin, usul Baginda Raja kembali. Itu ide yang bagus Baginda, tapi sedekahnya atas nama Pak Ahmad saja, karena dialah yang berhak, jawab Ali. Jangan atas nama saya keberatan. Tapi kalau sedekah atas nama Pak Ali, saya setuju, balas Ahmad. Baginda Raja pun dibuatnya bingung. Dengan cara apa lagi supaya emas itu bisa jatuh ke tangan yang tepat? Akhirnya Baginda Raja pun memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, kemarilah. Saya butuh bantuan kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Baginda Raja memberitahu permasalahannya kepada Abu Nawas. Oh, jadi itu persoalannya. Baiklah, saya akan coba memecahkan masalah ini, kata Abu Nawas. Pak Ahmad, apakah Pak Ahmad mempunyai putra yang sudah remaja? Tanya Abu Nawas kepada Ahmad. Iya, saya punya Abu Nawas, jawab Ahmad. Kalau Pak Ali, apakah Pak Ali punya seorang putri yang sudah remaja? Tanya Abu Nawas kepada Ali. Iya Abu Nawas, saya punya seorang putri, jawab Ali. Kalau begitu, putranya Pak Ahmad jodohkan saja dengan putrinya Pak Ali, dan emasnya kalian berikan kepada mereka, ujar Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas itu, mereka berdua pun setuju dan puas dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas,
puji Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ya seperti biasa, Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah atas usahanya membantu Baginda Raja menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kawan Abu Nawas yang bernama Hasan datang berkunjung ke rumahnya. Karena sudah lama tak bertemu, Abu Nawas menyambutnya dengan sukacita. Ia pun segera mempersilahkannya masuk dan diajak ngobrol ngalor ngidul. Mereka tampak asik membicarakan kenangan masa lalu ketika masih anak-anak. "Bagaimana kalau kita main ke sungai sembari mengenang masa lalu?" ajak Hasan. Abu Nawas pun setuju, maka berangkatlah keduanya. Setibanya di sana, mereka duduk istirahat di bebatuan yang ada di pinggir sungai. Saat keduanya sedang bercanda, tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh ke dalam sungai. Abu Nawas yang tak bisa berenang berteriak minta tolong. Kemudian dengan sigap Hasan langsung membantunya. Melihat Abu Nawas yang basah kuyup dan gemetaran, Hasan tertawa terpingkal-pingkal. "Kau ini payah Abu Nawas, padahal rumahmu dekat dengan sungai. Tapi kenapa tidak bisa berenang? Memalukan sekali kau Abu Nawas," ledek Hasan. Abu Nawas yang tidak terima langsung membalas ledekan Hasan. "Sekarang aku mau tanya, rumahmu dekat dengan pasar burung bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya, rumahku tak jauh dari situ," jawab Hasan. "Lalu apakah kau bisa terbang?" tanya Abu Nawas kembali. Mendengar itu, Hasan pun merasa heran. "Tidak, aku tidak bisa terbang. Memangnya kenapa?" kata Hasan balik bertanya. "Memalukan sekali, rumah dekat dengan pasar burung tapi tidak bisa terbang," celetuk Abu Nawas. Keduanya pun kembali tertawa. Intisari dari kisah ini, Abu Nawas hendak menyampaikan, tidak selamanya orang yang dekat dengan sebuah sarana bisa menguasai sesuai dengan sarana yang berada di sekitar tempatnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam mempunyai suara yang merdu, sehingga apabila melantunkan kitab Zabur, burung-burung pun ikut berkicau bersamanya. Nabi Daud yang kala itu menjabat sebagai raja, dalam kesehariannya ia membagi waktu menjadi 4 bagian. Pertama, untuk mengkaji ilmu bersama kaum Bani Israel. Kedua, untuk beribadah di mihrabnya. Ketiga, melaksanakan tugasnya sebagai raja. Dan yang keempat, untuk berkumpul bersama keluarganya. Suatu ketika, saat beliau sedang duduk di mihrabnya, ada seekor ulat merah melintas di hadapannya. Melihat hewan kecil tersebut, terbesit tanda tanya di hatinya. Untuk apa Allah menciptakan dia? Apa yang Allah kehendaki dari makhluk sekecil ini? Tanya Nabi Daud dalam hati. Tanpa diduga, ternyata ulat merah itu bisa mengetahui apa yang ada di pikiran Nabi Daud. Tentunya ini atas kuasa Allah. Ulat merah tersebut kemudian membalas Nabi Daud. Ia berbicara layaknya manusia. "Wahai Nabiullah, apabila siang datang, Allah mengilhamkan kepadaku untuk membaca tasbih sebanyak 1000 kali. Dan ketika waktu malam datang, aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali." Mendengar itu, Nabi Daud pun terkesima. Beliau tidak menyangka bila ulat tersebut selalu berzikir kepada Allah. Kemudian ulat merah itu bertanya balik kepada Nabi Daud. "Wahai Nabiullah, lalu apa yang akan engkau katakan agar aku memperoleh faidah darimu?" Seketika Nabi Daud menangis. Ia bersimpuh dan memohon ampun kepada Allah karena telah meremehkan makhluk yang kecil tersebut. Hikmah kisah di atas adalah bahwasanya sebagai manusia jangan pernah memandang rendah ataupun menganggap remeh terhadap siapapun. Kisah selanjutnya.
Di balik kejayaan Fir'aun saat berkuasa, ternyata tak lepas dari sosok yang bernama Haman. Dialah patih sekaligus penasehat istana. Dia pula yang menghalangi Fir'aun ketika akan bertobat kepada Allah. Menurutnya, apabila Fir'aun melakukan hal itu, seluruh rakyat akan meninggalkannya. Kewibawaannya akan jatuh dan menjadi orang yang terhina. Oleh sebab itulah, Haman sangat mendukung Fir'aun ketika ia mengaku sebagai Tuhan. Haman lalu menghasut Fir'aun untuk menyaingi Tuhannya Nabi Musa. Ia mengusulkan agar Fir'aun membuat bangunan menara yang sangat tinggi hingga menjulang ke atas langit. Dengan begitu, Fir'aun bisa menaikinya untuk bertemu Tuhannya Nabi Musa. Usulan itu pun disambut baik oleh Fir'aun. Lalu ia perintahkan rakyatnya membuat menara tersebut. Konon, menara yang dibuatnya membutuhkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang-tukang untuk membuat kuil-kuilnya. Setelah bangunan menara selesai dibangun, Fir'aun menaikinya dengan membawa anak panah. Ketika sudah di atas puncak menara, Fir'aun melesatkan anak panahnya ke arah langit. Kemudian Fir'aun berkata di hadapan rakyatnya, ia mengaku telah membunuh Tuhannya Nabi Musa, dan sebagai buktinya ia menunjukkan anak panahnya yang telah berlumuran darah. Mendapati hal itu, rakyat Mesir bertambah kagum dengan kehebatan Raja Fir'aun. Akan tetapi, malaikat Jibril tidak tinggal diam. Ia segera merobohkan menara tersebut menjadi 3 bagian dan menewaskan hampir seluruh pekerjanya. Itulah beberapa sepak terjang Haman saat membantu Fir'aun dalam memerangi dan menentang ajaran Nabi Musa. Haman sendiri akhirnya tewas bersama Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Keduanya tewas tenggelam di Laut Merah bersama ribuan pasukannya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, pasti kita pernah mendengar tentang kisah Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, di mana diceritakan Raja Abraha dan pasukan gajahnya akhirnya tumbang diserang ribuan burung filfil. Ternyata rencana penghancuran Ka'bah juga pernah terjadi 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad, dan yang melakukannya adalah Raja kaum Saba. Ketika itu orang-orang Himyar, yakni kaum Saba, mengangkat seseorang menjadi raja. Mereka menjuluki rajanya dengan sebutan gelar Tuba. Seperti halnya negeri Mesir, mereka menjuluki rajanya dengan gelar Fir'aun. Sebagian dari para raja Tuba ini ada yang keluar dari negeri Yaman dan menjelajahi berbagai negeri hingga sampai di Samarkandi. Di setiap daerah yang didatanginya, mereka selalu memerangi penduduk setempat agar tunduk kepadanya. Kemudian, mereka mendirikan kerajaan di daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan. Suatu ketika, Raja Tuba dan pasukannya melintasi kota Madinah. Kemudian, mereka pun berniat memeranginya. Hanya saja, para penduduk Madinah melakukan perlawanan pada siang hari. Tapi ketika malam harinya, para penduduk Madinah menjamu mereka dengan berbagai hidangan. Hal inilah yang membuat Raja Tuba merasa malu dan tak lagi memeranginya. Sementara itu, 2 rahib Yahudi yang merupakan penasehat Raja Tuba memberitahukan kepada rajanya bahwa tidak ada cara baginya untuk bisa menaklukkan kota Madinah. Hal ini dikarenakan kota Madinah akan menjadi tempat hijrah oleh Nabi akhir zaman. Kemudian mereka meneruskan perjalanannya menuju ke arah negeri Yaman. Ketika mereka melintasi Mekah, Raja Tuba melihat ada bangunan Ka'bah. Maka terlintas niat di hati sang raja untuk menghancurkannya. Akan tetapi niatan tersebut langsung dicegah oleh kedua rahib Yahudi. Kedua rahib itu memberitahu bahwa Ka'bah tersebut dibangun oleh Nabi Ibrahim kekasih Allah, dan kelak ketika Nabi akhir zaman terlahir, Ka'bah akan mempunyai kedudukan yang besar.
Mendengar penjelasan itu, Raja Tuba pun menghormati Ka'bah. Ia melakukan tawaf di sekelilingnya dan memberinya kain kelambu dari sutera, serta menyembelih kurban di dekat Ka'bah sebanyak 6.000 ekor unta. Peristiwa ini terjadi di masa orang-orang Jurhum. Kemudian mereka kembali meneruskan perjalanannya menuju negeri Yaman. Di sana, Raja Tuba menyeru penduduk Yaman untuk beragama Yahudi sama dengan dirinya. Di masa itu, agama yang tersebar adalah agama Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, sebagian penduduk Yaman masuk agama Yahudi mengikuti jejak rajanya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab.